Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Agustin. Saya dari Prodi S2 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang, kelas offering C. Saya dari kelompok 7 untuk mata kuliah Ekologi dan Manajemen Lingkungan. Saya bersama dengan teman saya, Saudari Ana Novia Rahma. Kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu proyek pembuatan kompos organik dengan metode Takakura. Untuk bahan organiknya, kami memilih ampas kelapa. Mengapa ampas kelapa? Karena di daerah sekitar sini, di sekitar wilayah saya, di Sidoarjo, Jawa Timur, ada banyak sekali pengusaha-pengusaha kecil yang menjual produk seperti kacang hijau, yang mana limbah dari santan kacang hijau tersebut, santan kelapanya itu, banyak sekali ampas kelapa, sehingga kami pergunakan ampas kelapa tersebut untuk menjadi bahan dasar pupuk kompos kami dengan metode Takakura. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan kompos organik dengan metode Takakura, yaitu ada keranjang untuk tempat pengomposan, kemudian ada bahan utamanya ampas kelapa yang saya minta dari pengusaha bubur kacang hijau. Kemudian ada EM4 cair di sini untuk mempercepat laju fermentasi dari kompos. Kemudian ada sekam. Kemudian ada kardus untuk nanti menutupi semua keranjang. Kemudian ada bantalan sekam yang tadi saya jahit, bantalan sekam. Kemudian ada dolomit di sini untuk menetralkan pH asamnya. Kemudian ada gunting. Kemudian ada jarum kasur untuk tadi menyulam. Kemudian ada benang kasur. Ada double tip. Double tip ini untuk merekatkan kardus di keranjang. Kemudian ada tanah. Kemudian ini juga ada pupuk dari pupuk kandang atau dari kotoran-kotoran hewan, ya, kotoran sapi atau kotoran kambing juga boleh. Kemudian kita membuat bantalan sekam dengan cara menjahit kain menggunakan jarum dan benang yang sudah kita siapkan. Kita membuat 2 buah bantalan sekam. Yang pertama untuk bagian lapisan bawah dan yang kedua untuk lapisan atasnya. Kemudian masukkan sekam ke dalam bantalan yang sudah kita buat. Kemudian kita jahit kembali. Gunting kardus yang sudah kita siapkan, kita sesuaikan dengan keranjang Takakura yang sudah kita siapkan. Langkah pertama, membuat larutan E4 dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1:9. Selanjutnya, mencampurkan tanah, sekam, dan pupuk kandang. Kemudian, memasukkan kardus ke dalam keranjang. Usahakan ukuran kardus pas dengan keranjangnya. Lalu, letakkan bantal sekam sebagai lapisan pertama. Kita ratakan. Setelah memasukkan bantalan sekam, maka bantalan sekam tadi kita tutupi dengan sekam. Kita tutup dengan sekam secukupnya. Setelah itu pasang sarung tangan di tangan kita supaya nanti kita bisa mencampur pupuk kandang dan tanah. Bisa juga menggunakan skop langsung. Ini masukkan tanah secara bertahap. Kemudian kita masukkan pupuk kandang. Masukkan juga secara bertahap. Kemudian kita aduk rata supaya bercampur. Diaduk terus sampai rata. Kita aduk-aduk sampai merata. Setelah kita masukkan sekam, tanah, dan juga pupuk kandang, maka kita aduk rata sehingga semuanya bercampur rata. Baru kita bisa memasukkan sampah organik yang akan kita jadikan kompos.
Kita aduk rata, sekam, tanah dan pupuk kandang yang sudah kita masukkan tadi. Kita campur rata, sekam, kemudian pupuk kandang dan juga tanah. Selanjutnya yaitu sampah yang akan dikomposkan disemprot menggunakan larutan EM4. Kemudian dimasukkan ke dalam keranjang. Kelebihan dari ampas kelapa ini, kita tidak perlu lagi memotong-motong menjadi partikel-partikel bagian yang lebih kecil, sehingga kita bisa langsung aduk rata supaya pupuk kandang bercampur dengan rata. Kemudian kita masukkan dolomit, ini kapur, kita taburkan. Fungsinya untuk menetralkan keasaman hasil fermentasi dari proses pembuatan pupuk ini. Bisa menetralkan keasaman dari pupuk yang kita buat. Kita aduk lagi rata. Kita aduk rata setelah diberi dolomit agar pH yang nantinya asam dari proses pembuatan pupuk ini bisa dinetralkan menggunakan dolomit. Kemudian kita campurkan EM4 untuk mempercepat laju fermentasi pada pupuk organik tadi, pada sampah organik yang sudah kita masukkan. Masukkan 3 tutup botol. Setelah diberi EM4, maka kita aduk lagi supaya bercampur. Kita aduk rata supaya semuanya bercampur, semua bahan-bahan bercampur, dan mempercepat laju fermentasi dari ampas kelapa, sehingga pupuk kompos kita akan cepat terurai dan cepat jadi. Terakhir, kita tutup dengan bantalan sekam yang sudah kita buat tadi. Fungsinya untuk mencegah bau yang timbul dari proses fermentasi dan juga untuk mencegah serangga masuk ke dalam kompos yang kita buat. Tutup dengan bantalan sekam. Sudah selesai. Kita tutup dengan tutup keranjang, menggunakan tutup keranjang, dan kita letakkan di tempat yang gelap karena pengomposan anaerob akan segera berlangsung. Selanjutnya, letakkan bantal sekam, kemudian tutup dengan menggunakan kain berwarna hitam. Demikian proses pembuatan pupuk hari ini. Untuk 3 hari ke depan kita harus mengecek setiap 3 hari sekali kadar keasaman dari pupuk yang kita buat menggunakan pH meter tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah hari ketiga proses pembuatan kompos dari ampas kelapa dengan teknik takakura, dan hari ini waktunya pengecekan dan juga harus kita aduk kompos yang kita buat. Kemarin kita juga harus menutup dengan plastik hitam atau kain hitam untuk mempercepat proses pengomposan secara anaerob. Baiklah, kita lihat hasil kompos kita di hari ketiga. Baik, kita aduk kompos kita sambil kita cek. Apabila dia terlalu kering, kita bisa menambahkan supaya lebih lembab. Kita kasih EM4 cair sekitar 2-3 tutup botol. Fungsinya apa? Untuk mempercepat proses fermentasi pada sampah organik berupa ampas kelapa. EM4 cair. Kita juga bisa merasakan bahwa suhu dari kompos yang kita buat ini sudah mulai hangat. Tandanya sudah ada mikroba dekomposer yang mulai beraksi untuk proses fermentasi dari sampah ampas kelapa ini. Kita aduknya sampai rata ya. Oke, setelah kita aduk,
Kita tutup kembali. Pastikan kita menutup dengan bantalan sekam. Kita tutup supaya pengomposan anaerob ini berlangsung dengan baik. Selesai, 3 hari lagi kita akan cek kembali dan melakukan pengadukan, dan insya Allah kita bisa panen kompos kita sekitar kurang lebih 2 minggu dari proses pembuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.